buat pemilihan F0 dan A0-nya. Sama terakhir tuh, kemarin aku juga kayaknya nemuin A75 sih, Dim. Nah, ini di bawahnya kayaknya ada satunya lagi kurvanya. Nah, ini juga kasusnya mirip sama A43 kalau nggak salah. Jadi dia ada peak yang lebih tinggi, tapi di frekuensi sekitar 39. Mungkin itu sih, Mas, untuk data yang mau dikonsulin. Bentar. Coba dong, aku pengen lihat. Kalau misalnya lihat datanya gini doang, kayak garansi. Coba tampilin petanya aja. Sekalian tampilin petanya bisa nggak? Peta F0 sama A0 ya. F0 dulu aja deh, F0 dulu aja. Ada di Drive sih, Dim. Coba aja, Dim. Kemarin teman-teman udah bikin. Ini di grup, di Drive. Ketemu nggak? Nah, itu. KG A0 F0. Iya, itu A53-nya udah dihilangin sama teman-teman. Yang merah itu yang tinggi. Paling tinggi berapa tuh? Coba nih. 21. Gini deh, aku minta file drive-nya, nanti aku buka petanya, nanti kalian tampilin kurvanya kayak tadi gimana. Aku minta link apa namanya, link datanya. Sip. Tampilin kurva, Dim. Kurva yang tadi. Ya. Itu yang merah-merah di atas itu formasi ya, bukan merah ini ya. Bukan merah peta kan itu. Yang paling A73. nggak, A73 ke A74 itu kan ada merah tuh. Itu formasi atau warna peta? kayaknya itu formasi sih, Mas. Bawahnya kan dasit. Coba, bentar. Oke. Berarti kan sejauh ini yang menonjol itu di A74 ya. A74 Ya, terus A65. A74 sama A65 dong. Coba lihat gimana. Ini A74 ini. Ini A65. Terus A74 itu yang itu. Ini kan sebenarnya kalau dilihat secara jeli, ya termasuknya bukan clear peak sebenarnya. Ya peak satunya mendominasi, tapi kan ini kan ada peak satunya tuh. Yang di A65.
reasoning-nya teman-teman milih yang paling belakang itu kenapa? Kalau misal teman-teman ngambil F0-nya yang di bawah atau di sekitar angka 5, itu kira-kira masih reliable atau enggak? Udah dites belum? Kanan kiri itu sama-sama reliable atau enggak? Untuk yang A65 reliable, Mas. Dengan F0 sekitar 6 atau 5 ya. Iya, maksudnya kalau teman-teman ngambil pick-nya yang di 5, sekitaran 5, itu masih reliable atau enggak gitu. Karena ini, waktu itu kan sempat udah pernah disinggung sama Pak Wiwit, kalau pengukuran mikroseismik di daerah perbukitan itu cenderung inkonsisten. Karena pada dasarnya dulu eksperimen yang kita jadiin acuan kayak Sisem terus Nakamura itu menggunakan asumsi lapisan sedimen yang ada di basin. Jadi ada di antara cekungan bedrock gitu loh. Makanya kadang asumsi-asumsi yang kita pakai F0 rendah itu keterkaitan dengan lapisan sedimen yang tebal atau F0 yang tinggi berkaitan dengan lapisan sedimen yang tipis itu kadang nggak match kalau misalnya kita ngukur di daerah kayak di Wonogiri. Ya, kalau mau ditarik sebenarnya emang agak kurang tepat menggunakan metode mikroseismik di daerah kayak gitu. Nah, makanya ngelihat data kayak gini, triknya adalah teman-teman jangan langsung pilih uh, apa namanya, jangan langsung ketika ada peak yang paling tinggi terus itu yang teman-teman pilih gitu. Kalau misal teman-teman ambil yang peak bawahnya itu kan sebenarnya masih bisa, karena uh, ya itu masih sama-sama gimana ya, ada F0, ada F1, tinggal teman-teman mau pilih F0 yang mana, F1 yang mana. Nggak mesti F0 itu lebih besar dari F1 gitu. Kadang ada case-nya F1 itu bisa lebih besar dari F0. Nah, kalau F1 lebih besar dari F0, bisa jadi itu karena noise yang ada di situ itu terlalu masif. Kayak gitu. Nah, coba itu nanti teman-teman yang tinggi-tinggi itu yang kayak misal A74, A65, terus A31, A46, itu dilihat selain pick yang teman-teman pilih, ada pick lain yang bisa diambil nggak? Dan itu dibandingkan dengan frekuensi dominan di titik-titik sekitarnya. Misal kayak A65 itu kan ada peak di antara, itu kan ada peak di angka 5. Nah, teman-teman lihat di A62 sama A64 itu kira-kira peaknya seperti apa? Menyerupai atau enggak? Itu. Sebenarnya yang jadi masalah dari kemarin kan adalah nanti teman-teman gimana menginterpretasikannya itu kok di daerah yang apa namanya? Di daerah yang dasit, kenapa dia F0 cenderung lebih rendah gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Nanti untuk data, saranku adalah coba di cross check lagi di nilai-nilai yang tinggi itu, nanti dicocokin sama logsheet kondisinya seperti apa, itu masuk di daerah mana, sumber noise-nya itu kira-kira apa. Nah, nanti kalau misalnya udah dikorelasikan sama itu, baru nanti dicocokin sama daerah di sekitarnya. Misal di A65, kenapa kok bisa beda di A62 sama A64? Kondisinya se-ekstrim apa? Kok bisa beda sampai ada perubahan warna di situ gitu. Nah, terus habis itu dilihat di kurvanya, memungkinkan nggak kalau misal ada nilai yang sebenarnya dia cenderung menyerupai di angka di titik A62 atau A64. Paham nggak kira-kira? Paham, Mas. Jadi emang untuk interpret F0 sama A0 di daerah Wonogiri cenderung emang jauh lebih tricky lagi. Ngukur mikrosis di daerah kayak gini ini emang bener-bener tricky. Nanti
harapannya coba teman-teman cross check lagi di logsheet seperti apa. A65 itu apa sih? Daerahnya kayak gimana? A74 deh, A74. A74 itu daerahnya gimana? Ada peta toko nggak ya, Tim? No. Deskripsi di logsheetnya kayak gimana? Oh, bentar Mas. Logshit. A74 bukannya kamu ya, Dim? Nah, aku sih. A74 itu yang mana tuh, Dim? Ingat nggak? Titik kedua berarti di lereng. Apakah di situ nemu singkapan bedrock di A74? Ada lagi nanti aja. Ada nggak nemu singkapan bedrock nggak di situ? Di dekat situ loh. Bukan selama perjalanan ke situ, tapi di dekat area pengukuranmu itu, apakah kamu melihat singkapan? A74 sih jamnya jam 4 sore sih, masa titik kedua, Dim? Iya. Nah, ini di logshitnya 16.00. Yang terakhir itu dekat kali itu berarti. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan. Maksudnya frekuensi yang tinggi itu, satu bisa karena si air sungainya masih tergolong direct noise, atau karena itu terlalu dekat sama si bedrocknya. Makanya itu jadinya kayak kontras banget. Itu tinggi loh, 21. Iya, Mas. 21 tuh ya kalau disesuaikan dengan daerahnya di situ yang harusnya itu semilir, kayak agak nggak make sense. Makanya coba kalau nanti udah baca yang itu toh, caranya nge-treat kalau datamu ada 2 peak, itu ngeceknya gimana itu udah pernah baca belum? Yang di SISEM. Udah. Berarti udah coba di apa namanya? Dipecah jadi spektrum itu. Dilihat komponen N-nya gimana, komponen Z-nya gimana, komponen E-nya gimana. Yang olah ini siapa berarti sekarang? Yang repro. Yang Mas mau nanya, yang nge-treat 2 peak itu gimana, Mas, maksudnya? Aku kurang tahu sih. Itu kan gini, jadi ya nanti kamu coba baca lagi aja di SISEM. Kan aku udah berkali-kali bilang jangan cuma berhenti di halaman kedua doang kan. Jadi kalau misalnya ada pick kayak gini, terus kamu mau ngambil yang pick, misal pick 21 itu. Nah itu kamu harus ngecek. Itu ada beberapa cara untuk ngecek, cuman yang ku ingat, itu coba kamu pecah jadi spektrum. Jadi nanti bukan HPSR tapi spektrum, jadi bikin kurvanya itu per komponen. Nah, di per komponen itu dilihat peak-nya ada di angka yang sama atau enggak. Misal di komponen Z, di komponen N, di komponen E, semuanya tuh peak-nya ada di angka
20 misal, 20 semua. Nah, berarti peak di sekitar situ itu ya nggak make sense. Maksudnya itu noise. Karena itu jatuhnya terdeteksi secara jelas di tiga komponennya. Harusnya kalau itu data, kalau peak yang kamu ambil itu data, itu harusnya dia cenderung akan lemah di salah satu komponen. Biasanya di setnya dia lemah. Karena kan sumbernya biasanya kita dari vertikal semua, dari horizontal semua. Jadi N sama E-nya tuh menunjukkan peak yang sama, nanti di setnya dia beda sendiri. Gitu. Nah, itu balik lagi. Itu nanti sebelum kamu ke situ, yang harus kamu analisis adalah itu di daerah mana, kira-kira kemungkinan sumber noise-nya apa, dan masuk akal nggak itu noise-nya. Baru kamu pecah kayak gitu. Maka tadi, itu kan ada 2 peak. Sebenarnya yang harus dipertanyakan, kenapa kamu ngambil peak yang paling sebelah kanan? Kenapa nggak kamu ngambil yang kiri gitu? Kan gitu sebenarnya. Itu kan menurutku sama-sama dominan, F0 dan F1. Kalau misalnya ngambil yang kiri emang kenapa? Dan kalau misalnya kamu ngambil yang kiri, itu kemungkinan nggak akan jadi semerah itu. Kayak gitu sih. Mungkin. Oh, oke, Mas. Sebenarnya kemarin teman-teman cuma sampai ini sih ngelihat raw spektranya doang, yang dari view amplitude itu belum sampai bikin kurva per komponennya. Kalau nge-view amplitude kan sebenarnya, ya kalau raw spectra kan cuman, oh ini data rekamannya jelas terekam. Iya, iya. Terekam memang nggak. Bukan, nanti kamu nggak bisa nganalisis itu. Rekamanmu itu isinya apa gitu. Itu nanti bukan cuma ngecek raw datanya aja kalau itu. Nah, misal kayak itu nanti ada, kalau misal dugaannya itu yang jadi noise adalah aliran sungainya, nah, coba di bandpass. Kalau nggak di bandpass, coba di high pass atau low pass ya. Harusnya kamu coba bandpass aja sih yang paling aman. Misal 0,5 sampai 15 gitu. Nah, itu nanti bentuknya kira-kira kayak gimana? Jauh berbeda atau enggak? Untuk yang data, itu kira-kira kayak gitu, dim, lil, dan yang lain-lain. Sebenarnya buat ngelihat curiga data itu bagus atau enggak, ya emang satu dari kurva, 2 setelah kamu tampilin peta kayak gini. Gitu. Ini kok nonjol di 65, 74, A3146 itu kenapa sampai polanya bentuk kayak gitu itu kira-kira kenapa? Itu sih. Kira-kira mau gimana kan? Mau dicek nanti atau mau dicek sekarang? Aku manut. Oh, mungkin dicek nanti aja, Mas, sama teman-teman yang lain. Saranku tuh kalau malah data gini tuh, kamu skemanya gimana tau? Ya ngerjainnya dibagi nggak apa-apa, tapi paling nggak tuh setelah itu cross-check-nya bareng-bareng gitu loh. Jadi peta terus di cross-check bareng-bareng, bikin move lagi. Karena kayak gini tuh emang harusnya yang ngolah satu orang sebenarnya. Jadi sama semua, nanti ketahuan. Kalau ngolah bareng-bareng kan tangannya beda-beda. Tapi ya nggak apa-apa namanya. Gitu sih, ya buat datanya. Itu kalau aku sebenarnya curiganya di situ, di A74 itu harusnya nggak nggak sampai kayak gitu. Kalaupun emang bentuk pola hijau di daerah tengah atau gimana itu nanti mungkin bisa agak dijelasin. Cuman kalau sampai ada puncakan merah di situ sendiri itu kok kayaknya agak gimana gitu. Gitu sih. Oke, makasih, Mas. Yo.
Habis itu apa, Dim? Setelah data? Mhm. Hmm, gimana nih? Ya nanti harus ngobrol sama LT refraksi juga sih. Jadi kalau integrasi itu kan sebenarnya gampangnya kan keterkaitan antara metodemu buat bahas longsor tuh. Eventnya longsor. Nah, kita coba mengkaji dari satu mikroseismik, satu lewat refraksi. Cuman bedanya adalah yang satu menggunakan sumber aktif, yang satu menggunakan sumber pasif. Jelas yang nanti akan menghasilkan data lebih akurat itu nanti dari si refraksi. Karena dia analisisnya menggunakan gelombang yang aktif gitu loh. Ya di mana-mana sumber gelombang aktif cenderung akan lebih relevan dibandingkan sumber gelombang pasif. Jatuhnya adalah nanti kamu kan membuat area yang lebih besar tuh. Nah, dari area yang besar itu, nanti kan kamu menentukan zona potensi longsormu itu ada di mana. Zona potensi longsor kan udah nggak, udah apa ya? Ya jangan bilang zona potensi longsor dulu sih. Kamu coba lihat di F0 sama A0-nya dulu aja. Sampai indeks KG wis. Karena kan nanti kalau patokannya GSS, kita nggak bilang parameter lain dulu. Kalau patokannya GSS itu cenderung hasilnya nggak akan berubah jauh dengan pola yang dibuat sama indeks KG. Karena emang parameternya indeks KG sama PGA. Nah, nanti balik lagi tergantung PGA-nya mau pakai PGA yang mana. Kalau PGA yang pakai parameter berdasarkan uh, jarak jaraknya aja, itu kan berarti bedanya nggak terlalu jauh harusnya. Ya, maksudnya dari A22 ke A7, misal sumbernya dari selatan. Nah, A22 sama A73 itu kan ya berarti lebih kuat A22. A73 cenderung lebih lemah, tapi bedanya nggak begitu jauh. Makanya kalau kamu bikin GSS, itu ya polanya nggak akan beda jauh dengan pola yang kamu buat di indeks tadi. Nah, makanya nanti kalau misalnya kamu udah sampai indeks lagi, itu harusnya kamu lihat hasilnya refraksi seperti apa. Kira-kira indeks lagi kan nanti kan bentuk bentuk peta, nanti kan ada nih polanya. Ya kayak anggaplah pola kayak gini lah. Ada yang hijau, ada yang merah. Semakin semakin merah kan harusnya semakin berbahaya. Cuman kalau ini konteksnya F0 kan yang berbahaya justru yang biru-biru ini gitu. Nanti dilihat indeks lagi itu polanya seperti apa. Nah, di daerah yang bahaya itu analisis refraksi kayak gimana? Cenderung serupakah atau cenderung berbeda? Nah, kalau cenderung berbeda, yang harus introspeksi nanti mikro. Kenapa kok bisa beda? Karena nanti hasil, misal itu kan areanya refraksi kan terfokus di titik merah itu toh. Bener nggak? Halo?
Lah iya di titik di titik di titik lah ya maksudnya di sekitaran situ loh, kan ngambilnya kan di sekitaran longsor situ. Berarti kan nanti yang jadi referensinya kan harusnya di 4 titik ini, 61, 75, 65, 62. Itu kira-kira pola bahayanya sama nggak dengan pola bahaya yang dibuat sama refraksi? Nah, kalau misal ternyata berbeda, ya itu nanti kita yang introspeksi, kenapa kok bisa beda? Apa yang bikin analisisnya ini beda? Kayak gitu. Kalau misal nanti ternyata polanya udah sama, nah baru analisis selanjutnya kita gunakan data refraksi. Untuk misal kan untuk memboboti si tanah longsor kan kita butuh yang namanya ketebalan lapisan. Nah, itu nanti VS30-nya kita pakai punya mereka. Apakah digunakan di semua titik? Ya enggak, tergantung. Si refraksi itu ngukur itu di tanah, di litologi seperti apa dan kondisi geologi seperti apa. Nah, kamu cocokkan dengan titik-titikmu itu. Kalau ada kondisi geologi yang serupa, ya udah kita pakai itu. Tapi kalau beda, ya udah jangan dipakai. Kita cari referensi lain. Atau kalau misal nggak mau cari referensi lain, kalau kamu mau pakai data si refraksi itu, ya nggak apa-apa, pakaiin aja. Cuma nanti iterasi si inversinya cenderung lebih lama karena uh, ya data VS, PP, densitas yang kita masukin itu nggak sesuai dengan daerah pengukuran kita. Kalau misal data VS atau PP-nya yang kita masukin itu udah sesuai dengan daerah pengukuran kita, dengan litologi kita, iterasinya akan lebih cepat. Gitu. Ya gitu sih. Sebenarnya kalau inversi itu masukin VP, VS, ya masukin parameter modelnya itu. Kalau yang dibuat sama OpenHPSR itu, kamu bikin ngasal aja sebenarnya bisa. Cuman nyocokinnya nanti lama. Kenapa harus pakai data referensi? Supaya nanti bentuk modelnya itu lebih cepat. Nah, kekurangannya kadang di OpenHPSR itu kalau kamu masukin datanya terlalu ngawur, terlalu beda, itu nanti dia sampai 4 atau 5 kali atau sampai berapa kali itu udah nggak bisa nginversi lagi. Ya inversinya jalan, cuman korbannya nggak bergerak. Itu. Jadi poin integrasinya adalah kita tuh yang menentukan zona potensi bahayanya. Karena kan kita kan area nih. Nah nanti di zona yang sudah kita buat, itu kan ada daerah refraksi di situ. Nah itu kita cocokkan. Misal di area A61, A62, A65, A75, itu di kita itu termasuk area bahaya atau enggak? Gitu. Kalau itu masuk area bahaya, nah dicocokin sama data refraksi. Data refraksi itu bahaya atau enggak? Kalau misalnya sama-sama bahaya, oh yaudah, berarti hasil pengolahan kita cenderung sama, cenderung serupa. Makanya data mereka bisa kita pakai. Kayak gitu. Nah, ya tadi aku juga sempat nanya ke Mas Gondes, Mas, dan jawabannya juga mirip sama punya Mas Nirwan. Jadi data mikro yang kita punya itu kita cari, kita komparasi sama data refraksi. Nanti kalau misalnya memang menunjukkan uh, memang daerah itu memang rawan tanah longsor, hasil komparasinya kita cari pola-pola yang mirip di daerah mikro yang lain gitu. Jadi komparasi komparasi hasil mikro sama refraksi yang detail, setelah didapatkan polanya nanti dibawa ke di generalisasi gitu dalam pengukuran kita kayak gitu. Persis sama yang dibilang sama kayak Mas Nirwan tadi. Itu dari Mas Kondes tadi. Ya kurang lebih gitu. Intinya kalau misal ditanya siapa yang ini siapa yang detail, ya kalau yang detail jelas refraksi karena dia pakai apa namanya sumber api. Untuk pengolahannya gitu. Nanti untuk penjelasannya, menjelaskannya dalam penulisan seperti apa, ya itu nanti nunggu hasil akhir. Intinya sebenarnya bukan sebisa mungkin. Harusnya adalah
Kalau misal emang udah ngukurnya sesuai SOP, baik refraksi dan mikro, itu harusnya hasil mikro itu akan cenderung serupa. Nggak mungkin sama, itu cenderung serupa polanya sama polanya si refraksi. Kalau beda, nah itu nanti menjelaskannya harus ada argumen-argumen tertentu. Kenapa kok hasilnya, misal di refraksi dikatakan bahaya, tapi di kita enggak. Itu kenapa? Ya itu nanti menjelaskan keterbatasan mikro kayak gini. Gitu sih. Patokannya emang kalau yang integrasi ini, patokannya kita ke refraksi. Kita cuma bikin, ya kayak inilah, kayak pas mineralisasi. Yang bikin zonanya kan gravity sama magnetik. Nanti pendetailannya kan di CIP. Di daerah yang si gravity sama magnetik itu bikin zona mineralisasi misal. Di daerah ini, wah ini zona mineralisasinya tinggi. Nah, di situ harusnya disurvei IP sama VLF, itu harus menunjukkan, harusnya bisa mendetailkan. Ya kira-kira kayak gitu. Ya kita itu gravity sama magnetik yang mineralisasi lah. Kita yang bikin zonanya. Nanti yang mendetailkan itu si refraksi. Kayak gitu. Oke, wis do turu apa piye iki? Aman-aman. Mariani ora ono suarane. Kurang kerupuk apa piye Mariani? Sibuk ngitung duit, Mariani. Aman, Mas. Yan ora ngomong Yan. Boten, Mas. Gitu ya kira-kira. Terus kalau untuk PGA, sejauh ini dari teman-teman itu milih PGA-nya pakai PGA-nya siapa? Kami baru memutuskan malam ini, sepertinya kami menggunakan Fukushima Tanaka, Mas. Fukushima Tanaka. Yes. Karena Fukushima Tanaka kan base-nya itu bedrock ya, base rock gitu. Nah, sedangkan GSS itu dasarnya juga bedrock gitu. Gara-gara itu, Mas. Makanya memilih Fukushima Tanaka. Ya oke. Maksudnya PGA itu banyak banget. Ya akan makan waktu lah kalau misal nanti harus mempelajari satu-satu karena udah bukan waktunya. Cuma nanti kalau misal memang masih bingung, itu coba cari artikel-artikel serupa yang tujuannya sama kayak yang mau teman-teman buat itu. Terus dilihat mereka penggunaan PGA-nya gimana dan hasilnya seperti apa. Maksudku yang harus diketahui juga adalah parameter yang penting. Ini aku juga masih gambling ya, karena ya itu tadi PGA banyak banget dan aku belum sampai di titik bisa memutuskan pakai PGA yang mana gitu. Aku ngasih cara berpikirnya aja. Untuk menentukan PGA itu nggak hanya terfokus kayak tadi. Ini kita mau menganalisis gelombang di permukaan atau gelombang di basement. Tapi pertimbangkan juga gempa-gempa yang kemungkinan akan membuat longsor itu kira-kira gempa yang terjadi di darat atau gempa yang terjadi di laut. Nah, itu nanti ada persamaan PGA yang membedakan itu. Gitu sih. Bisa jadi pertimbangan, tapi kalau misal teman-teman memang udah memutuskan mau pakai Fukushima, nggak apa-apa. Seenggaknya menurutku akan lebih baik daripada teman-teman pakai punyanya si Kanai. Ya, karena tuh daerah kayak gini Kanai PGA-nya cenderung akan jauh lebih
berantakan karena dia ada parameter T0 ya kan. Gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Berarti ini pengolahan itu kalian mandek di KG ini sekarang. Betul, Mas. Tapi rencananya besok kalau misalnya GSS-nya udah, terus besok juga rencananya bikin ekstraksi kelerengan. PGA-nya udah ada berarti? Udah ada PT PGA? Belum? Belum. Memutuskan pakai gempa yang mana juga belum? Jogja, Mas. Oh, kemarin dicoba Pacitan sama Jogja, lebih besar yang Jogja ya? Kalau dilihat dari epicenternya besaran, hipocenter ya? Hipocenter besaran Jogja sih, Mas. Enggak, udah dihitung pakai punya Fukushima belum? Belum sih kalau itu. Nah, Masih coba pakai dihitung dulu. Oh iya. Jangan cuma lihat hiposenternya doang. Berarti dibandingin ya yang gempa Pacitan sama yang gempa Jogja itu. Uh, itu kan sebenarnya kemarin aku ngasih sampel doang. Karena Iya. asumsiku kan Wonogiri tetanggaan sama Pacitan. Jadi makanya itu sebenarnya bukan gempa Pacitan sih. Itu gempa di Tenggara Pacitan, itu gempa di laut itu. Makanya asumsiku di Pacitan itu kemarin waktu aku TA itu gempa yang paling berpengaruh itu gempa Jogja sama gempa yang akhirnya tak pakai buat PGA itu yang ngaruh. Nah karena Wonogiri itu deket sama Pacitan, aku mengasumsikan itu kayaknya harusnya kurang lebih sama. Makanya daripada kalian di lapangan kemarin harus bikin katalog dulu, terus ngitung-ngitung segala macam kan nggak selesai-selesai. Makanya tak suruh coba bandingin dua itu aja. Nah sekarang harusnya kalian bikin katalog dulu. Kamu cari misal berapa range 100 km persegi misal. 100 utara, 100 utara, 100 barat, timur, selatan. Bikin kotak. Terus cari gempa yang kekuatannya ya minimal 4 lah. 4 sampai 8 gitu. Di list itu kan banyak banget tuh ada berapa ratus itu dihitungin pakai PGA, pakai persamaan yang kalian tentuin. Nah, itu nanti baru ketahuan, oh, pakai gempa yang ini. Gitu. Jadi misal nanti kalian ambil satu titik aja, misal A46. Nah, A46 itu dihitung pakai Fukushima dengan data gempa yang udah kalian pilih. Misal data gempanya ada 200 nih. Nggak mungkin cuma 200 sih. Ada 200 gempa misal. 200 gempa kan punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ada hipocenter, ada epicenter, ada jarak jarak Pitagoras ke titik kalian. Itu kan beda-beda tuh tiap gempa. Itu dihitungin tuh satu-satu baru ketahuan gempa yang paling pengaruh itu yang mana gitu. Jadi jangan masih pakai patokan Pacitan sama gempa Jogja kemarin, itu cuma untuk memudahkan kalian di lapangan sebenarnya. Tuh. Oh iya, Mas. Oke. Nanti ada satu orang aja yang ya terserah sih baginya gimana, cuman ada satu orang yang saranku ada satu orang yang fokus buat ngitung PGA-nya gitu, karena nentuin PGA itu agak rumit juga sebenarnya. Nentuin rumusnya agak rumit, nanti ngitungnya juga ribet. Karena kalau misal kalian bikin katalog gitu kan gempanya banyak. Tuh. Oke, Mas. Aryan siap kayaknya ngitung PGA. Nah, siap lah. Iya dong. Pokok Iya kan, Yan ya? itu ya paling intinya jangan, kalau misalnya kalian nanti masih menggunakan dua gempa itu terus ditanyain pas presentasi, bahaya nanti karena kalian nggak tahu, nggak mempertimbangkan gempa-gempa yang lain nih, kalian cuma punya patokan dua gempa itu dasarnya apa.
Halo. Halo. Aman. Terdiam membisu. Adel mana Adel? Tidur tak? Wah, sepertinya. Del, Del. Wah, Adel ini. Minta di ospek Adel. Adel? Gitu. Ada lagi nggak yang mau didiskusin? Harusnya kalau misal aku di Jogja, kita bisa bahas datanya satu-satu sih. Cuman karena ini online, aku bingung. Mekanisme ngeliat ininya gimana. Karena biasanya kalau ngeliat kurva gitu, aku nggak bisa menilai cuman kurvanya harus aku cobain ngolah sendiri biasanya. Iya sih kemarin di pro hari Sabtu kemarin sih. Nih, minggu kemarin. Itu lumayan Itu lumayan kamu pakai manual atau pakai auto, Lil? manual, Mas. Manual. Iya. Ya udah. Aku tuh nggak nyalain kalau kalian pakai auto sebenarnya. Cuman besok kalau misalnya kalian pakai auto, kalau ditanyain kenapa kok STA-nya 2, nah Bingung bingung. jawabnya. Kenapa LTA-nya 10 gitu, bingung. Gimana Lil, masih bingung nggak? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Sejauh ini mungkin itu aja sih, Mas. Kalau dari teman-teman mungkin ada tambahan? Maksudnya kira-kira membantu yang kalian bingungin nggak? Kalau misalnya nggak membantu, ya diulik Oh, lagi. membantu dong. Nanti takutnya kita Nah, udah ternyata kalian bingung, tanya tapi ternyata nggak menjawab bingungan kalian gitu. Karena aku nggak enak sih. dijawab kok. Aman-aman. Rifki mana Rifki? Rif, Hadir Mas. wah kok menang baik. Loh, memperhatikan gitu. Hah? Nggak PLT Memperhatikan. ya? Apa? Nggak PLT ya? Oh, on progress. Oke, kamu di ini nggak sih? Dieng? Enggak. Aku Oh, di enggak. Sleman. Oh, Adik Tamia masih bangun? Menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Ada yang mau ditanyakan nggak Mi? Belum, Mas. Ya itu mungkin kalau misal contoh yang konsul kurva, terus aku harus sekolah sendiri itu ya, kayaknya sama Tamia Mi ya, yang hasilnya berubah Mi. Yang kemarin 20 jadi 12 itu ya, Mas? Yang waktu itu kamu bingung Mas ini kok kurvanya gini, terus tak olah jadi lumayan clear back gitu loh. Oh, itu. Iya, kemarin udah kebetulan kemarin pas ngolah itu juga, Mas, dan jadinya pakai hasil yang itu. Sama kok. Ya gitu maksudku, kalau online gini tuh nggak enaknya kalau kalian bingung kurva, aku nggak bisa ngecekin settingan. Atau nanti ini deh, nanti coba aku cek yang aneh-aneh. Aku boleh minta ininya nggak, raw datanya? Paling nggak sampai TXT biar aku bisa langsung masukin ke Gypsy gitu. Ntar aku coba cek yang kira-kira bermasalah gitu. di Drive ada, Mas? Si Itu nanti di folder semua data TXT. enggak, si Dimsu ini ngirimnya tuh cuman F0 nya Oh, tok. ya, ya. Ntar dibagi drive-nya. Aku buka tuh langsung foto tuh. Wah, Ntar di share link aja. Drive. ya nggak apa-apa. Ya nanti coba, maksudnya aku ngeceknya gitu ya, nanti beberapa data yang tak anggap aneh, nanti coba tak utak-utak kira-kira bisa nggak gitu.
Cuman saranku ya kalian harus ketok-ketok lagi gitu. Ya patokannya tadi. Bener lo ini membantu nggak? Aku takutnya itu tidak membantu loh, sumpah. Membantu. Kemarin itu aku menunggu kalian tidak dan berkumpul. Aku selak kehabisan duit makanya aku pulang. Harusnya ngutang lagi di Cayu. Anjir. Traktir Lila, Mas. Loh, Apa? aku. Kemarin tuh aku nunggu mana anak-anak mikro kok nggak kumpul-kumpul gitu. Soalnya ya gitu, kalau misal konsul kayak gini agak terbatas. Tapi ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan mungkin untuk Mas Nirwan. Saranku ini sih, nanti kalian mau nampilin pas presentasi nampilin katanya overlay apa? Geologi. Iya, Mas. Oh, udah coba dikonsulin ke Pak Kakak belum? Kalau itu belum sih, Mas. Coba mending konsulin ya. Enaknya pakai ideal. Enaknya tuh kalian mau menjelaskan itu gini. Karena kalau jatuhnya udah longsor nanti, udah analisisnya longsor, itu sebenarnya akan lebih relate kalau kamu jelasin pakai topo. Jadi daerah bahaya itu nanti relate nggak dengan di situ itu sebenarnya apa, perumahan atau sawah atau apa gitu loh maksudnya. Dan kalau pakai geologi itu nanti pemilihan warnanya lebih diperhatikan lagi. Jangan kayak tadi. Maksudnya kalau kayak tadi itu titik paling utara A73 itu jadi nggak ketahuan. Sebenarnya dia tuh kuning apa merah. Karena transparansinya sama merah. Sama dasit. Gitu. Terus kayak di A44 itu warnanya sebenarnya apa gitu. Kalau misal mau pakai geologi ya nggak apa-apa sih. Kalian mau menjelaskan itu mengkaitkan oh dataku gini terus nanti oh ternyata di daerah dasit itu cenderung ke longsor atau gitu. Nggak apa-apa, cuman pemilihan warnanya agak lebih diperhatikan. Cuman kayaknya kalau ini udah masuk di hasil itu kayaknya kan lebih enak kalau kalian jelasin itu pakai topo. Jadi kalian menjelaskan daerah longsor dan tidak longsor itu nanti sama keberadaan pemukiman, misal jalan. Berarti RBI yang ada toponya itu ya, Mas? Atau ya RBI malahan. RBI atau topo ya? Kayaknya malah RBI sih sebenarnya. RBI ya? Karena kan nyangkut sama manusia. Cuman nanti fitur-fiturnya agak diminimalisir ya, nggak terlalu penting bisa dimasukin. Cukup yang kalian masukin kayak pemukiman, jalan, terus sawah misal. Nggak sawah sih, sawah apa ya? Oke. Intinya yang penting ada pemukiman lah. Jadi kalau misal di daerah itu bahaya, secara pengukuran itu bahaya, di overlay dengan peta kalian itu berguna atau enggak gitu, bahaya di situ tuh buat memperingatkan siapa gitu. Paham ya? Paham. Nah, nggak apa kalau kalian mau nganalisis pakai geologi pun sebenarnya nggak masalah. Cuman nanti kalau pakai geologi itu tadi saranku warnanya yang agak lebih diperhatikan lagi. Tentang transparansinya mungkin dikurangi atau
Mungkin aku mau nanya Mas untuk pembobotan. Mhm. Itu kan kemarin kita pembobotannya rencananya mau pakai data kelerengan, terus tapi ketebalan lapisan lapuknya, PS-nya PS30, terus GSS. Itu cukup Mas? Apa perlu ditambah sama ini tata guna lahan atau enggak? Apa tadi? Kelerengan. Kelerengan, ketebalan lapisan lapuk, kecepatan Heeh. gelombang geser, sama GSS. Sampai di tahap rawan cukup. Tapi kalau nanti kalian mau bikin kerentanan nggak cukup kalau untuk kerentanan. Beda ya, rawan sama rentan kan beda. Kalau rawan itu ya di situ rawan longsor. Tapi kalau rentan, daerah itu rentan sama longsor, artinya daerah itu secara kondisi geologi dan secara sosial itu resistensi terhadap longsornya itu rendah. Maksudnya kalau rawan itu gini, kamu ngukur di daerah terus kamu analisis bla 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 bla, jebret keluar hasil rawan longsor. Nah, kerentanan itu tergantung kamu ukurnya ada di mana. Kalau misal di pemukiman itu rawan longsor, oh ya itu berarti pemukiman itu rentan terhadap longsor gitu. Dong nggak? Iya Mas. Ya. Jadi kalau misal kamu mau bikinnya sampai kerawanan, ya udah nggak perlu menggunakan tata guna lahan. Nanti coba didiskusikan sama anak-anak refraksi, mereka enggak sih, nggak perlu refraksi. Saranku sebenarnya nggak usah pakai kerawanan, nggak usah pakai tata guna lahan, tapi kamu overlay-nya sama toko, pakainya lebih enak. Nah, untuk penilaian pembuatannya gimana? Itu balik lagi referensi sebenarnya. Kalau melihat tata jari referensi itu antara kelerengan, terus ketebalan lapisan lapuk, terus GSS, itu yang paling berpengaruh yang mana? Apakah mau kamu samain semua, misal kayak gini. Sistem pembuatan kan beda-beda. Ada yang misal GSS 70%, kelerengan 20%, ketebalan lapisan lapuk 10%, misal kayak gitu. Ada juga yang dia pakai sistem GSS ini yang bahaya itu di angka berapa aja, nanti dibikin poin 1 sampai 3 misal. Nanti kelerengan itu yang bahaya itu berapa derajat, nanti dibikin 1 sampai 3. Terus ketebalan lapisan lapuk itu yang bahaya berapa, dibikin 1 sampai 3. Nah, nanti masing-masing itu nanti dikaliin, nah baru dapat pembuatan. Tinggal nanti pembuatannya pakai. Oh ya ya. Sebenarnya buat pembobotan memang belum didiskusiin sih sama teman-teman yang lain. Mungkin hari Minggu sih Mas. Ya itu nanti diskusi lagi aja. Gitu. Lebih bagus lagi nanti kalau misal bisa diskusi sama Pak Kakak buat masalah pembuatan. Oke oke. Mantap. Ajak Pak Kakak di besok. Jangan langsung ngechat Pak Kakak Lil. Kamu rembukan dulu sama anak-anakmu. Dapat hasil Ya. baru. Maksudnya kamu nanti ke Pak Kakak itu udah punya argumen, kamu kasih ke Pak Kakak, nah minta tanggapannya. Jangan tanya gitu. Jangan yang tanyanya nol. Kamu rembuk dulu sama anak-anak LT. Siap siap.
Aku juga minta maaf loh ya, baru bisa solonya agak malaman. Nanti kalau misal, ya aku berharapnya dari Meet ini ada yang bisa diambil. Semoga membantu kebingungan lah, gitu. Karena aku sumpah takut banget kalau Meet online gini tuh nggak bisa bantu kalian banyak sebenarnya. Nah, nanti kalau misal dari Meet ini terus kalian mencoba analisis lagi dan masih ada yang bingung, langsung chat aja nggak apa-apa. Nanti. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Baik, Terima teman-teman. kasih teman-teman. Semangat ya. Tak live dulu. Yo, makasih, Mas.